Bapak Ibu sekalian, kita mulai? Bisa kita mulai ya? Ya, siap Pak. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan jaringan internet kita lancar, karena 2 kali terakhir ini kami ngajar online, ada gangguan internet jam-jam pagi, antara jam 9 sampai jam 10. Katanya sih ini nasional gangguan jaringannya ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman Denpasar ini jaringan internetnya bisa lancar ya. Tapi jam 10 ke atas normal lagi ya. Jam 10 ke atas normal lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Hari ini kita banyak topik ya, mungkin ada 5 apa 6 topik nanti akan kita bahas ya. Karena salah satu ya, tahap akhir persiapan asesmen itu adalah melaksanakan pra-asesmen dan gladi bersih. Ini standar perusahaan kami ya. Jadi tahap akhir ya. Tahap akhir pelaksanaan persiapan asesmen adalah pra-asesmen dan gladi bersih ya. Nah, kemudian sekarang kita bertanya, tujuannya apa? Kita melaksanakan pra-asesmen ini. Tujuannya agar teman-teman laboratorium, seluruh di antara kita ya, personil laboratorium, punya gambaran pola-pola temuan dari berbagai macam asesor. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita kan 3 hari ya, direncanakan hari ini, besok libur, kemudian hari Sabtu. Nah, setelah itu tergantung nanti Ibu Sastra. Kalau tentatifnya yang ketiga pertemuannya 19 April yang ketiga. Tapi kalau mau diajukan lebih bagus ya, karena bahannya kami sudah siap. Jadi kita akan coba mempelajari tahap-tahap asesmen baik online maupun offline ya. Kita coba. Nah, kemudian kita akan mempelajari pola ya. Pola ini sudah termasuk pola atau contoh temuan-temuan dari beberapa asesor. Nah, urgensinya di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi secara mental, kalau kita sudah ketahui polanya, maka persiapan kita relatif lebih gampang. Baik persiapan teknis maupun persiapan yang sifatnya mental. Ya, jadi ini konkret contohnya kami nggak ngarang. Jadi contohnya temuan-temuan dari berbagai macam asesor di berbagai tempat kami tampilkan apa adanya, termasuk ini Bapak Ibu sekalian, narasinya atau redaksinya kita tahu, ternyata polanya itu kayak begini. Nah, tujuannya supaya Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa tahu polanya, contoh-contoh temuannya, sehingga secara mental kita siap. Secara teknis, kalau pola temuan tadi ada yang belum kita terapkan di Labkes Bali, ada waktu kurang lebih 1 bulan ya. Mungkin sekarang April. Kalau kemarin kita daftar, ada kan pertanyaan dari sekretariat usulan waktu asesmen. Nah, kemudian saya diskusi dengan Bu Sastra dan ibu-ibu yang lain, diusulkan bulan Juni. Jadi bulan Juni, sekarang katakanlah April ya, berarti ada waktu kurang lebih 2 bulan. Nah, waktu 2 bulan ini menurut kami cukup longgar, tapi kita jangan lengah. Untuk mengoreksi temuan-temuan yang kami tampilkan nanti, supaya temuan yang sama tidak terjadi di Labkes Bali. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan menganggap bahwa setelah kita memperbaiki dalam waktu kurang lebih 2 bulan ke depan, kemudian kita menganggap nanti temuan tidak ada. Ya, tetap masih ada temuan. Cuma kita sudah bisa istilahnya bisa mempersiapkan diri. Misalnya kalau temuan tentang audit internal, polanya kayak begitu. Temuan tentang jaminan mutu, polanya kayak begitu. Jadi narasi asesor Bapak Ibu tahu. Temuan tentang kaji ulang manajemen, narasinya kayak begitu. Temuan tentang dokumen, narasinya kayak begitu. Temuan tentang rekaman-rekaman, narasinya kayak begitu.
Nah, ini contoh konkret. Jadi kami menampilkan narasi dari temuan beberapa orang asesor apa adanya. Nanti kita komentari, ya. Nah, itu urgensinya di situ ya, Bapak sekalian, urgensinya. Dan ini menurut saya berdasarkan pengalaman sangat penting. Sangat penting dalam hal yang pertama kita mempersiapkan mental ya. Karena Bapak Ibu sekalian, secara umum wajar kalau kita agak grogi secara umum ya. Justru kalau Bapak Ibu sekalian tidak grogi, justru ini yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan Bapak Ibu cuek. Jadi wajar. Nah, untuk meminimalkan rasa grogi itu, maka kita coba mempelajari temuan-temuan mereka ya. Kita coba mempelajari berbagai macam laboratorium dan berbagai macam asesor ya. Nanti kami tampilkan ada asesor untuk laboratorium kesehatan, ada asesor untuk laboratorium lingkungan, dan ada asesor untuk laboratorium mineral ya, ESDM ya, laboratorium mineral. Dari situ kita tahu polanya ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya tekankan lagi, setelah nanti kami serahkan soft file-nya, ada 5 atau 6 ya, ada 5 atau 6 topik. Setelah kami serahkan soft file-nya, nanti dipelajari lagi tergantung dari ini ya, tergantung dari personil terkaitnya. Misalnya temuan yang berbasis tentang audit internal mungkin perlu ditindaklanjuti oleh Ibu Wiwi dan teman-teman, termasuk Bu Yastini. Temuan yang berkaitan dengan rekaman teknis, teman-teman laboratorium dari Bu Rohma, kemudian Pak Landra dan Bu Made Suci dan teman-teman yang lain ya di situ. Nah, di situ kita bisa mempersiapkan diri ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan ini sangat penting ya, jangan sampai nanti ada kekecewaan. Tetap ada temuan ya. Tetap ada temuan, tetapi temuan itu kita udah tahu polanya ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu tahu tahapan-tahapan asesmen. Tahapan asesmen ini standar ya, kita perlu tahu. Sehingga kita tidak terlalu ini nanti dalam image kita ya, di dalam pemikiran kita tidak meraba-raba ini kayak apa. Nah, ini sudah ada polanya baku, tahu tahapan asesmen. Oh, asesmen kayak begini dan seterusnya ya. Jadi kita tahu. Nah, kemudian itu yang kedua, yang ketiga yang kita juga perlu tahu kebijakan kan yang berkaitan dengan setelah asesmen. Jadi ada kebijakan kan yang berkaitan dengan setelah asesmen. Kebijakan kan yang berkaitan dengan pada saat asesmen dan setelah asesmen. Nah, juga kalau kita tahu begitu, kembali yang saya bilang tadi, apa mau kita kerjakan itu jelas ya. Karena yang menjadi fundamental bagi teman-teman laboratorium semuanya itu tidak punya gambaran asesmen itu kayak apa. Kemudian bagaimana tahapannya. Selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan setelah asesmen yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebijakan kan. Jadi sekali lagi semuanya serba terukur ya. Semuanya serba terukur sehingga kita tidak perlu stres ya. Nggak perlu stres ya. Apalagi berdasarkan kebijakan kan, nanti akan kami tampilkan ya. Tampilkan juga nanti akan kami soft file, kami kirimkan soft filenya dengan waktu. Ya, waktunya semuanya serba terukur. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, nanti kita perlu diskusikan ini ya, dan kita bisa mendapatkan gambaran komprehensif tentang persiapan asesmen, kemudian pelaksanaan asesmen, dan apa yang harus kita kerjakan setelah selesai asesmen. Nah, ini 3 hal yang sangat fundamental ya. Apa yang mau kita siapkan sebelum asesmen? Apa yang akan terjadi pada saat asesmen? Dan apa yang harus kita lakukan setelah selesai asesmen? Jadi semuanya serba terukur ya. Baik, juga nanti kami sampaikan ini yang keempat,
juga kami akan sampaikan konsep ya, konsep sambutan dari wakil manajemen mungkin oleh Dr. Dewi, yaitu sambutan tentang opening seremonial dan closingnya, karena asesmen itu kan sifatnya resmi atau formal ya. Jadi ada pembukaan, ada penutupan ya. Nah, ada konsep sambutannya kayak apa, nanti silakan nanti dikembangkan atau dimodifikasi. Ini domainnya Ibu Kepala Labkes ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, setelah pertemuan kita 3 kali ini, kemungkinan nanti akan kita lanjutkan pertemuan kaitannya untuk memperdalam. Nah, kaitannya dengan untuk memperdalam, saya serahkan bolanya ada pada Bapak Ibu sekalian. Terutama mungkin bertiga ini ya, berempat sama Dr. Ira ya. Dari Dr. Ira, kemudian Pak Landra, kemudian Bu Made Suci, dan Bu Rohma. Nah, kalau dalam kaitan dengan memperdalam, ya silakan Anda berempat berembuk ya. Berembuk kira-kira kita perlu diskusi online nggak dengan Pak Adnan? Nah, kan ini kan sudah di luar ini, di luar istilahnya, di luar kesepakatan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kami menawarkan, ini yang kelima ya, kami menawarkan, karena kita masih ada waktu kurang lebih 2 bulan ke depan, berdasarkan permintaan dari Kepala Labkes, yaitu asesmennya bulan Juni. Nah, di antara waktu April sampai Juni ini, kalau Bapak Ibu sekalian, minimal berempat ini ya, Dr. Ira, kemudian Pak Landra, kemudian Bu Rahma dari Bu Made Suci, menganggap bahwa perlu ada pendalaman, saya serahkan pada Anda yang mengatur kapan jadwalnya. Anda mengatur kapan jadwalnya, kita Zoom, atau Bapak Ibu rame-rame datang ke Tangerang. Nah, mantap ya. Datang ke Tangerang, nanti jalan-jalan ke Jakarta. Ya, sampai di Jakarta jangan lupa mampir ke Ragunan ya, nyamain muka di sana. Ya, silakan, itu masalah saya pertegas, bolanya ada pada Anda berempat. Oh, Anda bersepakat kayaknya kita perlu pendalaman tentang topik. Jadi Anda merumuskan topiknya. Bapak Ibu mungkin perlu rapat internal di penggalan waktu 2 bulan ke depan sampai dengan Juni. Kalau Bapak Ibu teman-teman ini Labkes Bali menganggap perlu ada pendalaman untuk topik-topik tertentu, nanti silakan Bu Ira barangkali atau siapa saja kontak sama admin. Kontak sama tim kami minta waktu, kami ingin diskusi lebih dalam dengan Pak Adnan dengan topik ya, tolong disebutkan topiknya sehingga saya ada waktu untuk mempersiapkan ya, begitu ya Bu Rohma, Pak Landra, Bu Ira sama Bu Made Suci ya. Bu Made Suci juga kelihatan mana orangnya, apalagi lagi bikin reagensi ya. Maaf. Jangan lagi bikin media barangkali ya. Jangan lupa ya kontrol mutunya itu. Ya, jadi ini pengantar yang kelima ya. Jadi kelima, silakan nanti Anda berempat, Bapak Ibu berempat, mohon maaf, merumuskan topik-topik pendalaman untuk diskusi dengan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba tampilkan ini slide topik pertama ya. Topik pertama, ya. Semua topik akan kami kirim ini ya, kirim soft file-nya ya. Ya. Baik, kelihatan ini Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Bu Komang kelihatan slide-nya? Kelihatan Pak, kelihatan ya. Baik, ini tahap ini. Sekali lagi apa yang kita diskusikan saya pertegas itu semuanya serba tertelusur ya. Jadi ada rujukannya ya, semua serba tertelusur, ada rujukannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, topik ini sangat penting bagi teman-teman laboratorium untuk dibahas. Ya ini tahapan pertama. Nah jadi ini outline-nya ada pembukaan. Ini resmi kan, seremonial ya, pembukaan. Nah sekarang baik pembukaannya lewat online atau remote assessment atau offline.
Nah, di pembukaan ini kan ada sambutan. Ada sambutan dari wakil manajemen. Ada sambutan dari wakil manajemen. Nanti kami akan kirim konsepnya. Konsepnya mungkin lewat Dokter Ira, nanti tolong diteruskan ke Ibu Dokter Dewi. Nanti Ibu Dewi yang coba untuk memodifikasi contoh-contoh bukan contoh-contoh, narasi sambutannya. Ya. Nah, sambutannya jadi tolong nanti Bu Dewi yang ini ya. Itu pembukaan. Ini karena ini sekali resmi ini ya, formal ya. Formal. Bahkan nanti mungkin ini ada semacam ini, nanti ada dokumentasi. Ada dokumentasi, jadi nanti Bu Ira, mohon maaf karena pengendali sistem, bisa mempersiapkan kira-kira yang akan kita tugaskan sebagai fotografer siapa, yang akan kita tugaskan untuk membuat daftar hadir siapa, karena ini formal ya, formal. Nah, tidak tertutup kemungkinan, nanti tolong dicatat ya, kalau offline kita perlu membuat spanduk. Nah, spanduk jika anggaran cukup, jadi ini ya, ada Bu Sastra nggak di sini ya? Bu Sastra ada ya. Nah, jika anggaran cukup, saran kami kita bikin spanduk 2, 1 dipasang di depan ya, di depan sebelum masuk ini, kemudian 1 dipasang di aula pertemuan. Ya, jadi sekali lagi ada spanduk. Mungkin spanduk kalau di depan ucapan selamat datang. Sekali lagi ini kalau offline ya. Kalau offline karena beberapa hari yang lalu saya kirim kebijakan kan. Saya kirim ke Ibu Sastra, kirim ke Dokter Ira kalau nggak salah ya. Saya kirim 2. Di situ ada kebijakan kan, isinya 2 lembar kalau tidak salah, bahwa dimungkinkan asesmen secara offline. Nah ini penting, kenapa? Karena kan Bapak Ibu kan anggarannya sudah ada, transportasi dan akomodasi tim asesor. Kalau anggaran itu nggak kita pakai kan kemungkinan angus. Nah jadi saya ingatkan ke Ibu Ira dan Ibu Sastra supaya coba melobi sekretariat kan bahwa Labkes Bali mengusulkan asesmennya offline. Tapi tetap demikian kebijakannya atau keputusannya ada pada pihak kan. Tapi bisa aja kita punya ini ya, kita punya argumentasi bahwa kita punya anggaran, kalau nggak dipakai maka anggaran hangus. Nah, dengan informasi itu kemungkinan sekretariat kan akan mempertimbangkan untuk menunjuk asesor datang ke Denpasar. Nah itu jadi spanduk pertama. Kalau sekali lagi dengan catatan asesmennya itu offline, mereka datang ke Denpasar. Jadi selamat datang tim asesor kan. Mungkin kalimatnya tegas gitu aja, nggak usah ini, tidak usah terlalu banyak narasinya. Ya, welcoming saja. Selamat datang tim asesor kan, selesai. Nah kemudian spanduk yang kedua itu di ruang pertemuan. Spanduk kedua di ruang pertemuan. Itu mungkin kalimatnya asesmen awal UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, itu jadi ya. Nah, terus jangan sampai nanti Bapak Ibu salah bikin spanduk. Mentang-mentang sudah asesmen langsung memasang logo kan. Ini nggak boleh. Jadi nanti kalau offline Bapak Ibu mungkin kalau Pak Kenya bisa mendengar barangkali kalau beliau sudah gabung. Nanti kalau bikin spanduk jangan Bapak Ibu pakai logo kan, belum boleh. Jadi karena beberapa kali kami mendampingi laboratorium mereka dengan ceroboh ya. Saya ingat pasti itu terakhir waktu saya ngajar aja pra-asesmen di Kalimantan. Itu belum terakreditasi di spanduknya mereka sudah pasang logo kan. Saya ketawa itu. Akhirnya ya dengan mohon maaf saya minta tolong nanti saya kalau ada dokumentasinya, saya lebih bagus kalau logo kan ini dihapus atau ditutup. Kenapa? Karena secara hukum kita belum boleh ya, belum berhak menggunakan logo kan.
Nah, ini bagi Bapak Ibu nanti yang ditugaskan untuk membuat spanduk ya. Jadi pakai logo kita aja, logo Labkes atau logo Pemda ya. Selamat datang tim asesor kami. Itu aja mungkin tegas kalimatnya. Kemudian spanduk kedua di ruang pertemuan. Ya, begitu ya. Baik, itu pembukaan. Jadi nanti ini mungkin domainnya Ibu Ira dan Pak Kinnya barangkali ya, dan Bu Sastra. Ada daftar hadir. Kemudian ada ini, ada apa namanya? Ada fotografer. Ya, ada fotografer karena resmi ya. Nah, di pembukaan ini kadang-kadang lab agak berlebihan. Kadang-kadang lab agak berlebihan sehingga mendatangkan kepala dinas untuk diberikan waktu memberikan sambutan. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, kalau para pejabat diberikan kesempatan memberikan sambutan, apalagi mungkin beliau jarang datang ke Labkes, dikhawatirkan sambutannya waktunya lama. Nah, kalau sambutannya lama, cenderung asesor tidak senang karena waktu banyak terbuang. Sebab apa? Di opening ceremonial ini, rata-rata waktu dari awal sampai akhir itu paling lama 1 jam. Nah, kalau ada sambutan dari wakil manajemen, katakanlah kepala Labkes, ada sambutan dari kepala dinas, ada sambutan dari asesor kepala, waktunya banyak terbuang. Nah, kesimpulannya di mana Bapak Ibu sekalian? Jika memungkinkan, kepala dinas nggak usah kita undang. Nanti laporan terpisah saja, apakah bentuk narasi atau dalam bentuk foto-foto. Ya. Jadi kalau gitu cukup nanti sambutan 2 dari kepala Labkes dan dari asesor kepala. Ya, baik. Nah, masih di pembukaan, ini karena ini seremonial offline-nya, perlu barangkali ini secara umum perlu apa namanya? Makanan minuman kecil. Nah, karena kan seremonial ya. Jadi ada break time. Ada break time ya, kita silakan ya. Apa namanya? Bapak Ibu sudah sangat pengalaman ya. Ada makanan minuman di acara pembukaan itu. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama sambutan dari wakil manajemen, ada daftar hadir, kemudian ada fotografer internal saja, kemudian ada spanduk, kemudian ini yang kelima, kalau kebiasaan teman-teman Labkes, acara seremonial ada MC-nya, mungkin perlu dipersiapkan MC-nya sebagai pembawa acara. Kalau tidak, berarti yang duduk di depan ya, meja paling depan yang sering saya tempati itu, dibuat panel ya. Dibuat panel, di situ ada Ibu Dr. Dewi, ada asesor kepala, ada asesor anggota. Itu mungkin cukup beliau bertiga aja di depan. Nah, kemudian berdiri di sampingnya itu adalah MC-nya. Kalau sekali lagi, kalau kebiasaan teman-teman Labkes, kalau acara formal ada MC. Kalau tidak ada MC, ini tolong catat ya, karena jangan sampai nanti berantakan acaranya ya. Kalau kebiasaan teman-teman Labkes tidak ada MC, maka langsung diambil alih oleh kepala Labkes untuk membuka acara. Nah, ini kan formal ya, untuk langsung sebab apa? Sebab asesor kepala ngomongnya terakhir. Jadi asesor kepala itu ngomongnya terakhir ya. Jadi ada MC boleh, tanpa MC juga boleh. Nah, kemudian kalau tanpa MC berarti langsung diambil alih oleh asesor kepala Labkes. Nanti kami akan jelaskan ininya redaksi sambutannya. Nanti akan kami kirim ya. Sehingga nanti Ibu Dewi tinggal mengembangkan saja, menambahkan atau mengurangi contoh narasi yang kami siapkan. Nah, di situ ya. Baik, itu ada 5 item di pembukaan ya, ada 5. Nah, ada yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan etika. Ya, jadi tolong dicatat dan tolong didengarkan, kali ini serius. Umumnya asesor tidak senang kalau mereka sudah standby di depan,
Anda sekalian baru masuk ke ruangan. Ya, umumnya mereka tidak senang. Nah, kalau setting awalnya ada ketidaknyamanan di internal asesor, khawatir nanti asesmennya nggak nyaman. Ya, khawatir asesmennya tidak nyaman. Nah, kesimpulannya di mana Bapak Ibu sekalian? Jadi paling tidak setengah jam sebelum, ya, setengah jam sebelumnya itu teman-teman semuanya sudah standby di kelas, ya, standby di kelas, ya. Jadi nanti mungkin ini bisa dikoordinir oleh siapa yang senior, ya, mungkin Ibu Yastini atau mungkin Bu Sastra atau mungkin manajer mutu atau mungkin Pak Kenyam dan lain-lain, dikoordinir. Jadi apa ya, dikomandoi teman-teman kurang lebih setengah jam sebelumnya sudah standby di ruangan. Karena sekali lagi ini sangat penting. Kalau asesor, ya, tim asesor sudah standby di kelas, ya, kemudian Anda semuanya baru masuk, itu cenderung mereka tidak nyaman. Nah, dikhawatirkan kalau setting awalnya tidak nyaman, maka asesmen itu ikutannya juga menjadi tidak nyaman. Paham ya maksudnya, ya? Paham ya, Bu Komang? Ya, Bu Komang paham? Ya, paham ya. Bu Komang itu kalau saya datang ke Mbak Alis terlambat terus masuk kelas. Kalau banyak kerjaan. Jadi itu ya, karena ini serius ya, karena kaitannya dengan kaitannya dengan etika barangkali, ya. Nah, masih kaitan dengan ini pembukaan, mungkin perlu dibicarakan juga, tolong catat ya. Perlu dibicarakan juga seragam barangkali, pakaian. Apakah pakaian resmi Bapak Ibu, pakaian resmi kantor, pegawai Pemda, atau mungkin pakaian adat Bali. Oh, menarik itu ya. Pakaian adat Bali. Boleh aja, nggak terlarang, itu kan Bali kan punya sesuatu yang berbeda dengan daerah lain. Bagus juga atau ya pakaiannya mungkin seragam, ya. Pakaian seragam itu perlu jadi dalam rangka apa? Yang saya tekankan di sini, ya, pesan utamanya sebenarnya adalah kesan awal, ya. Kesan awal, Anda semua sudah standby setengah jam sebelumnya pakai seragam. Kemudian apalagi ada yang tidak kalah pentingnya, ya. Yang tidak kalah pentingnya ini di momen pembukaan, ya. Yang tidak kalah pentingnya di momen pembukaan itu, tolong ini sifatnya mungkin personal, bagus jika Anda menunjukkan wajah-wajah yang antusias. Jadi wajah beda, ya, orang yang tidak antusias sama orang antusias itu, asesor itu bisa membaca auranya, ya. Bisa melihat dari penampilan Anda, bisa melihat dari posisi muka Anda dan seterusnya. Asesor bisa melihat itu, ya. Misalnya orang yang semangat sama orang yang cuek, ya, orang yang tidak peduli itu secara fisik kelihatan berbeda. Nah, ini juga bagian daripada perhatian asesor. Jadi tunjukkan kita semangat, ya. Tunjukkan semangat. Biasanya kalau saya itu melihat ini, kalau saya masih aktif dulu, ya, sebagai asesor itu saya melihat ininya, melihat tatapan mata mereka. Mata-mata yang semangat sama tidak semangat itu berbeda, ya. Kalau seperti Bu Komang ini kelihatan matanya kurang semangat. Bu Yuni mana Bu Yuni? Bu Yuni kelihatan semangat kalau Bu Yuni, ya. Buktinya Bu Yuni. Bu Rohma nggak kelihatan. Kalau baik, ya. Jadi ini masih masih kita bahas tentang pembukaan, ya. Sekali lagi ini kan momen awal sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk sekali lagi pesan utamanya kesan pertama, ya. Kesan pertama. Baik. Juga tidak kalah pentingnya, ini mungkin saya tidak tahu domainnya siapa, ya. Apakah Bu Ira atau Bu Sastra untuk ini merapikan dan membersihkan ruangan. Ini tolong dicatat, ya. Jadi kalau saya sih melihat secara umum setiap di kelas itu secara umum bagus rapi.
tapi mungkin perlu sedikit ditingkatkan ya. Ini saya nggak tahu domainnya siapa ini, apakah Pak Kenyam atau mungkin Bu Sastra atau mungkin Bu Ira, saya nggak tahu. Jadi perlu juga sedikit ditingkatkan ya, tingkatkan kerapihan, kebersihan dari ruangan pertemuan ya. Ya, baik. Ya, jadi dicatat semua itu ya. Nah, dicatat semua apa yang saya sampaikan karena sekali lagi kaitannya di momen pembukaan ya. Jadi saya ulangi lagi, datang kumpul sebelum setengah jam sebelumnya, mungkin perlu dipertimbangkan seragam, siapkan daftar hadir, siapkan fotografer, siapkan spanduk, kemudian ada MC jika diperlukan, kalau tidak berarti langsung diambil alih oleh kepala Labkes. Kemudian yang ketujuh, tunjukkan muka-muka yang antusias ya, penampilan yang antusias ya, penampilan yang antusias. Baik, yang kedelapan, mungkin ini domainnya orang-orang senior barangkali, mohon maaf ya, domainnya orang senior. Untuk apa? Untuk mengakrabi asesor. Nah, mungkin sama apakah Bu Yas, Pak Kenyam, atau mungkin Dokter Dewi, Ibu Ira. Nah, sekarang gimana pertanyaannya secara teknis? Bagaimana mengakrabi asesor? Ya silakan aja, kan Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang cukup lama ya. Pengalaman cukup lama bagaimana supaya kita gampang akrab sama orang. Ini sangat penting apa? Sangat penting karena di sini ada kaitannya dengan apa? Aspek-aspek psikologis ya. Kalau dia lihat asesor menilai Anda itu orangnya akrab, gampang ngobrol, itu akan menimbulkan kenyamanan. Ini akan berpengaruh pada saat proses asesmen di lapangan nanti, baik tentang dokumen maupun tentang teknis ya. Jadi ini penting ya, ini kan 8 ya, tolong dicatat. Saya nggak tahu sekali lagi nanti domainnya siapa, apakah Pak Kenyam yang kan pintar ngomong, Bu Yas, Bu Dokter Dewi, atau Bu Sastra, Bu Ira, silakan. Jadi kalau bisa kita apa namanya cari cara tapi yang normal lah ya, jangan terlalu berlebihan ya. Yang normal bagaimana supaya bisa aja diselingi sedikit dengan candaan. Misalnya mohon maaf Bapak Ibu, kami masih bodoh, tolong kami dibimbing. Itu kan bagian daripada jembatan untuk mengakrabkan. Mohon maaf Bu, nanti temuannya bagaimanapun kami berusaha untuk memperbaiki, kan ini bagian daripada kebutuhan kami. Itu kan bagian dari kiat-kiat untuk mengakrabi. Atau sedikit agak bercanda, mohon maaf Bapak Ibu, ini gara-gara Bapak Ibu berat saya turun 17 kg karena stres mikirkan Bapak Ibu. Nah, bisa aja begitu. Ya. Gara-gara Bapak Ibu saya 3 hari nggak bisa sarapan, nggak nyaman karena mikirkan asesmen. Ya, sambil bercanda. Nah, atau bisa aja Bapak Ibu kalau ada waktu ya nanti kami bersedia untuk ngantar keliling-keliling Kota Denpasar. Nah, itu juga bagian daripada momen keakraban ya. Kalau ada waktu, nah berarti kalau memang itu disiapkan, mungkin domainnya Kepala Labkes, bagaimana mengatur petugas yang ingin keliling ya, melihat Kota Denpasar. Nah, itu Bapak Ibu lebih tahu ya tentang di mana tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat yang nyaman ya, Tapi saya 2 kali datang ke Denpasar kok nggak pernah diajak jalan-jalan ini orang Labkes ini. Ya, saya malah nunggu, ayo Pak Nan kita jalan-jalan, tapi kok nggak ada yang ngajak. Jadi langsung tidur. Maaf Pak Anan. Gimana ini? Ditawarin Pak Anan. Itu juga bagus ya, sekali lagi. Ingat saya nunggu kok ini orang Labkes kok nggak ngajak saya jalan-jalan. Ya, jadi ini penting ya, kaitannya dengan momen keakraban. Jadi maaf Bapak Ibu, kami masih bodoh, tolong kami dibimbing. Itu juga bagus, kita merendah.
maaf Bapak Ibu, temuan apapun yang nanti ditemukan, kami bersedia untuk memperbaiki karena ini bagian daripada kebutuhan kami. Bisa